Salam pada langit yang kita junjung, menampung segala suara, puja-puji, caci maki dan doa-doa. Salam pada bumi yang kita jejak, permadani perak, tanah Nusantara. Sambutlah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan badan dan pikiran kepada kita sehingga boleh masih tetap bersama di ruang yang berbahagia ini, di binaan yang berbahagia ini, untuk mengikuti mungkin majelis terakhir dari sesi seminar memartabatkan bahasa Melayu tulisan Jawi oleh mahasiswa Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Sastra dan Sains Kemasyarakatan dan Universiti Fatani tahun angkatan ke-4. Selanjutnya salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan para sahabat beliau yang mati-matian menegakkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentunya sebelum acara ini dimulai juga doa kita kepada para ulama, baik ulama yang telah berpulang mempersembahkan amal ubudiyah beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun yang masih ada 1-2 orang lagi sebagai pelita kehidupan di muka bumi Nusantara ini. Saya kira ahli panel pada petang ini tidak asing lagi bagi hadirin dan hadirat semuanya. Yang pertama di sebelah kanan saya atau tepatnya berada di tengah, ini adalah Dr. Hamiding Sano. Beliau di Dewan Bahasa dan Pustaka Thailand. Kemudian ada yang tak asing juga dan pastinya sangat-sangat tidak asing, Encik Kuaris Tawandurloh, itu Ketua Jabatan Bahasa Melayu Universiti Fatani. Untuk menghemat masa, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada Dr. Hamiding. Ini saya mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin pertanyaannya sama dokter dengan yang ditujukan kepada Encik Kuaris nantinya. Yang pertama itu kita mulai dari polisi atau kebijakan. Mungkin Dr. Hamiding akan mencoba mengupas bagaimana sebenarnya polisi tentang bahasa Melayu tulisan Jawi pada tingkat Dewan Bahasa dan Pustaka Thailand. Pertanyaan yang sama langsung akan dilanjutkan oleh Cik Kuaris. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala rasul karim atbal rahmatil qayyim. Pertama saya merasa sangat gembira dapat ataupun berkesempatan untuk datang sama-sama berpikir, berbicara dan berbincang soal yang sangat penting bagi kita di sini. Dan tidak lupa saya terima kasih kepada juru acara majlis dan juga kepada sahibul fadilah Dr. Abdul Halim dan rakan-rakan yang lain, dan juga kepada saudara saya Kuarif dan seluruh kepada para pelajar, siswa, siswi dan guru-guru sekalian ataupun pensyarah-pensyarah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barangkali kita langsung saja kepada pertanyaan yang saya kira itu merupakan suatu titik bagi kita, bagi saya pribadi dan juga bagi kita semua yang masih lagi memiliki satu jati diri bahasa Melayu yang bertulisan Jawi. Dan di sini perlu kita ingat bahawa di wilayah Patani khususnya ataupun di sempadan selatan Thailand umumnya masih lagi kita mempergunakan bahasa Melayu tulisan Jawi
terutama pada institusi-institusi pondok, madrasah, dan juga bagi kalangan orang-orang tua, dan juga masih lagi kita gunakan di masa-masa kita berkhutbah jemaat ataupun masa-masa kita melaksanakan sirah nikah kahwin dan dengan tulisan-tulisan Jawinya. Dan pertanyaan tadi tentang polisi ataupun kebijaksanaan. Berhubungan soal ini, barangkali khususnya kepada Dewan Bahasa Pustaka Melayu Thailand, dan Dewan ini pun baru saja ditubuhkan dan dirasmikan setahun yang lalu. Namun alhamdulillah, Dewan ini secara informasi secara amnya kita besar di luar. Dewan ini besar di luar. Apabila ditubuh dirasmikan Dewan Bahasa dan Pustaka Melayu Thailand, seluruh negara tetangga kita, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, menyambut baik, merasa senang hati di atas keterbukaannya pihak kerajaan kepada golongan atau kepada masyarakat Melayu di kawasan ini. Jadi saya katakan Dewan ini besar di luar kerana atas nama orang kata senap senun kerajaan. Maknanya sokongan kerajaan kepada dapat berdirinya Dewan Bahasa Pustaka Melayu Thailand ini rupa-rupanya menjadi satu sambutan yang luar biasa sekali di luar. Namun di dalam, khususnya di Universiti Patani sendiri, barangkali tidak semua mengetahui bahawa di tempat kita sudah wujud satu badan Dewan Bahasa Pustaka Melayu Thailand. Bukan Dewan Bahasa Melayu Patani, Thailand. Tidak sedap tu. Tetapi kita belum ada lagi MOU dengan Petani Besti. Kita belum juga membuat MOU dengan MOO Sungkla Nekarin Patani. And kita belum lagi juga membuat MOU dengan Taksin Sungkla dan lain-lain di dalam negeri. Tetapi di luar negeri, biar sedikit saya buat informasi atau sedikit maklumat. Tetapi di luar negeri, sambutannya luar biasa. Luar biasa ini dalam konteks bahawa kita di sini pun masih berusaha untuk menemukan bahasa jati dirinya. Itu dalam konteks ini. Artinya kita di sini diketahui oleh mereka bahawa masih lagi wujud bahasa Melayu dalam dua versi. Bahasa Melayu dalam dua versi, dua bentuk. Satu bahasa Melayu bertulisan Jawi, and bahasa Melayu tulisan Rumi. Dalam hal ini terwujudnya Dewan Bahasa Pustaka Melayu, kita mempunyai satu polisi yang cukup jelas bagi kita, dengan falsafahnya bahasa teras bangsa. Bahasa kita teras bangsa. Artinya kalau kita sebut dengan bahasa asing, bahasa ini wujud daripada aspiration or expression for ourselves. Artinya wujud daripada aspirasi kita dan ekspresi kita. Itu bahasa. Jadi kita bercakap Melayu, kecek Melayu, itu adalah nama daripada kita sendiri, bukan dipaksa. Dan inilah dikatakan bahasa itu ada konteks langsung sebagai jati diri bangsa.
Dan bagi negara luar seperti Malaysia, Indonesia, dikatakan bahasa itu sebagai bahasa jiwa bangsa. Kita sini tak boleh pakai lagi bahasa jiwa bangsa. Orang tak luluh lagi. Ya faham banyak macam. Artinya ada beberapa semantik bahasa jiwa bangsa dengan bahasa rasmi, dengan bahasa kebangsaan. Ini beberapa kategori atau beberapa terminologi dalam aspek bahasa. Kalau Malaysia guna bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Juga Indonesia, bahasa Indonesia sebagai jiwa bangsa yang wujud sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan. Ini kekuatannya. Tapi polisi daripada Dewan Bahasa Pustaka, kita coba usaha untuk memastikan bahawa Dewan Bahasa Melayu Thailand akan mengembangkan serampang dua mata. Artinya bahasa Melayu jati diri bertulisan Jawi kita tidak tinggalkan, and bahasa Melayu Rumi kita kembangkan. Artinya bagai seekor burung yang kembang dua sayapnya. Ini gambarannya. Dan bahasa ini kita bukan satu perkara yang mudah untuk kita laksanakan. Sebab apa saya kata bukan mudah? Kerana kita ketinggalan oleh kita sendiri, oleh masyarakat kita sendiri terhadap bahasa kita sendiri. Sebab itu kata orang bijak pandai, untuk mengembangkan bahasa ini harus ada tiga elemen. Pertama, harus ada pejuang bahasa. Kalau di sini antara lain pejuang bahasa barangkali termasuk Sahibul Fadilah Dr. Abdul Halim kita sendiri. Dia setiap masa menulis dengan tulisan Jawi. Itu harus ada pejuang bahasa. Dan kedua, kita harus ada ilmuwan bahasa. Ada ilmuwan bahasa. Atau dengan kata lain ada pakar bahasa. Ketiga, kita harus ada budget pendokong dan juga penggiat bahasa itu sendiri. Saya nampak kita inilah untuk menjalankan itu memang tidak mudah. Kita bercakap, kita berteori, berkonsep barangkali mudah. Tapi untuk melaksanakan sebagai satu jati diri bagi kita tidak begitu mudah. Kadang-kadang kita sendiri juga menimbulkan beberapa masalah ataupun problem ataupun dilema bagi kita sendiri. Barangkali soal ini akan timbul kemudian nanti. Itu saya nampak ini. Kita hari ini kita kekurangan tiga ini. Ada pejuang bahasanya. Tetapi kadang-kadang mereka ini kadang-kadang tendensinya atau kecenderungannya, muyulnya nak jadikan bahasa sebagai media politik. Ini. Tubuhnya dewan tidak berkecenderungan demikian. Kita fikir bahasa itu suatu perkara yang natural. Sebagai fungsi komunikasi untuk semua orang. Dan bahasa itu sebagai satu medium atau satu media yang semua orang dapat kita gunakan. Nah, ini juga beberapa landasan harus dipahami bersama. Bakal sekat ini dulu untuk peringkat pembukaan dan permulaan. InsyaAllah akan dilanjutkan oleh saudara kita nanti. Terima kasih Dr. Hamiding. Ya, ada beberapa catatan yang boleh dipetik tadi. Ternyata ada 3 pilar atau 3 elemen yang mempengaruhi persoalan
kebijakan pertubuhan bahasa Melayu tulisan Jawi untuk tataran di PBT ini. Tapi kita akan coba lihat pula bagaimana polisi tentang tulisan Jawi di tingkat universiti. Mungkin kalau bukan tingkat universiti ya tingkat jabatan lah, kapasitinya Tuan Ku Aris ini sebagai Ketua Jabatan Bahasa Melayu. Dipersilakan dengan hormat. Nah, terima kasih kepada pengurusi forum. Nah, yang berbahagia Tuan Ustaz Abdul Halim dan yang saya hormati ahli majlis seminar memartabatkan bahasa Melayu tulisan Jawi pada hari ini. Nah, dan tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Ding, yang selalu bertukulumus dalam membantu kami dalam memperjuangkan bahasa Melayu di universiti ini. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau tadi sudah dipanjang lebarkan oleh Bapak Ding, maka di peringkat Jabatan Bahasa Melayu sendiri, sebagaimana universiti saat dulu adalah Universiti Islam Yala pada tahun 2550, itu sudah mulai membukakan satu jurusan atau satu jabatan, yaitu Jabatan Bahasa Melayu. Dan pada saat itu saya belum di sini, tapi setidaknya kita kembali kepada kurikulum dasarnya, kurikulum 2550 itu, sudah ada bahasa Melayu tulisan Jawi, yaitu kemahiran Jawi 1 dan kemahiran Jawi 2. Maknanya apa di sini? Maknanya saya ingin memberitahu bahwasanya Universiti Fatani atau Universiti Islam Jala dulu itu tidak mengabaikan, tetap memberi kepentingan kepada semua masyarakat Melayu, walaupun selain belajar bahasa Melayu tulisan Rumi, Jawi tetap diadakan dalam kurikulum, yaitu kemahiran Jawi 1 dan kemahiran Jawi 2. Kemudian selanjutnya, saat perubahan kurikulum, perbaiki kurikulum tahun 2555, saat saya menjawab di situ, maka saya tambah satu lagi. Jadi bukan hanya 2. Jadi Jawi 1, Jawi 2 dan Jawi 3, yaitu dengan nama filologi. Jadi maknanya kita Jabatan Bahasa Melayu, khususnya di Fakultas Sastra dan Sains Kemasyarakatan Universiti Fatani ini sangat memberi kepentingan, sangat memberi keseriusan, kesungguhan kita dalam membina bahasa Melayu tulisan Jawi. Cuma, pada delima awalnya yang saya mengalami kesulitan adalah istilahnya, kalau sekarang anak-anak sudah diberi pelajaran semester 1, semester 2, 3 semester ataupun 2 semester sekurang-kurangnya. Tetapi apabila lulusan kami yang lulus itu ada harus tulis mata pelajaran skripsi atau membahas, itu kita tidak membuka dua pilihan, yaitu tulis bahas dalam tulisan Jawi dan juga bahas dalam tulisan Rumi. Ternyata sampai hari ini lulusan kami sudah hampir 40 orang, ataupun sudah 3 generasi. Belum ada satu pun bahasa yang berani mereka tulis dalam tulisan Jawi. Berdasar situlah, jadi saya memandang bahwa ternyata ada apa dengan tulisan Jawi ini. Kenapa? Kalau dulu tadi dikatakan oleh Dr. Nuruddin dan juga Suhaimi bahwasanya tadika, karena ada tadika, karena ada pondok-pondok di rumah kita, akhirnya bahasa Melayu tulisan Jawi masih kekal sampai sekarang. Semua yang berada di tempat saya di peringkat universiti di sini, pengajian tinggi, yaitu sarjana muda kami itu, semuanya hampir 100% adalah mereka yang juga didikannya dari awalnya adalah tadika dan juga sekolah swasta, yaitu sekolah pondok. Tidak ada yang lain pada dua itu. Tapi kenapa apabila saat menulis kebenaran, mereka sudah tahu 4, sudah bahasanya sudah bagus, ilmunya dari segi bahasa sudah bagus, tapi sepertinya mereka itu takut untuk nak menulis dalam tulisan Jawi. Itu saya merasa, saya sebagai jabatan merasa ini ada masalah. Makalah akhirnya berdasar kaitan pula dengan seminar kita memartabatkan bahasa Melayu ASEAN di CIS pada tarikh 25-26 yang lalu. Salah satu resolusi ataupun kesepakatan bersama kita di situ adalah memartabatkan tulisan Jawi. Maka kami Jabatan Bahasa Melayu memandang penting hal ini, maka mengadakan seminar pada hari ini. Tujuannya satu saja, yaitu buat bagaimana kita sama-sama
membawa bahasa Melayu tulisan Jawi yang kita bangga-bangga sebagai pusaka nenek moyang ini tidak menjadi lagi pusaka nenek moyang di alam kubur, tapi jadi pusaka yang benar-benar berada di tubuh generasi muda yang saat ini. Karena kita harus tahu bersama bahwasanya bahasa Melayu dia tak sama dengan bahasa lain. Bahasa Inggris dia ada tulisan satu saja. Nah, bahasa Cina dia hanya ada tulisan satu saja. Bahasa Melayu dia ada dua tulisan, yaitu bahasa Melayu tulisan Rumi yang dibawa oleh penjajah, yaitu Inggris dan British dan juga Belanda bersama itu. Nah, masuk ke Indonesia dan Malaysia, dan sebelumnya itu sudah ada bahasa Melayu tulisan Jawi. Nah, jadi satu bahasa dua tulisan. Akhirnya apabila ada dua pilihan, nah dengan sendiri akan bawa anak-anak didik kita, nah baik di tadika, baik di sekolah menengah, baik di peringkat sarjana muda, pengajian tinggi, nah mereka akan merasa yang mana lebih mudah, yang mana mereka lebih senang, mudah dimakan. Ya jelas, karena yang namanya pembawa penjajah untuk mengalahkan, bukan mengalahkan, sudah kalah sama Indonesia. Indonesia sudah habis. Nah, ada sebahagian kecil juga 200 juta ummah di Indonesia. Nah, sebahagian besar itu 90% atau 99% sudah tak boleh lagi nah berbahasa Melayu tulisan Jawi, karena sudah diserap oleh bahasa Melayu tulisan Rumi dengan alasan keadaan yang lebih mudah, lebih segala macam. Nah, itu. Jadi sebagai jabatan bahasa Melayu memandang ini satu hal yang penting di peringkat polisi. Saya atas nama universiti, nah sekaligus karena jabatan didirikan dari universiti, nah jadi saya menggerakkan hal ini untuk sebagai amanah yang dipikul bersama oleh Universiti Fatani yang dibebankan pada jabatan bahasa Melayu, buat bagaimana sebagai anak jadi penengah untuk menyatukan satu kaedah yang baru, nah kaedah Jawi yang pasti selaras di Fatani kita. Mungkin begitu. Nah, sekian. Ya, terima kasih Encik Kuaris. Ya, di jabatan bahasa Melayu sudah ada 3 ya. Tapi kalau demikian seharusnya mahasiswa sudah memiliki skripsi dengan tulisan Melayu Jawi. Ada apa dengan ini? Kita akan melihat video yang sudah dicoba buat oleh mahasiswa tahun angkatan 4 ini. Mereka coba menjumpai beberapa mahasiswa, baik yang sudah selesai ataupun yang belum. Kita akan coba menonton dulu kira-kira ada masalah apa, ada problem apa dengan Melayu Jawi di kalangan remaja ini sesuai dengan tema hari ini. Suaranya, suara. Tolong suaranya dibesarkan. Besarkan suara lagi biar putar semula. Volume. Suara besarkan.
Terima kasih. Nah, jadi itu Dr. Hamidin, kita sudah sama-sama mendengar tadi. Ternyata ada semacam fenomena pada kalangan remaja di Patani ini untuk menulis dalam tulisan Jawi. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan, bagaimana Dr. Hamidin melihat fenomena ini, kemudian langkah-langkah apa kira-kira yang perlu kita ambil untuk menjawab persoalan-persoalan ini yang alasannya bahwa tulisan Jawi itu sukar, tidak ada kaidah, lebih mudah rumi, bersistem. Apakah benar seperti itu? Kalau iya, bagaimana solusi yang harus kita ambil ke depan? Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat baik, menarik dan attractive. I'm very insisting for your assumption. Jadi nak cerita, tadi saya sebut bahawa untuk melaksanakan satu tulisan ada dua kes. Kes pertama pejuang ada, tapi ilmuwan bahasa. Ini saya juga sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun untuk datang memberi sedikit banyak tunjuk aja dalam konteks penulisan bahasa Melayu Jawi. Pertama saya jelaskan, bukan hari ini, bukan kemarin dan bukan tahun-tahun yang lalu, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau lebih tajam, kritis, sudah berabad. Sudah berabad orang kita meninggalkan bahasa Jawi ini. Yang kita pandai, baik di sekolah, di pondok, pandai tu Jawi dengan sendirinya. Ini boleh tanya Sahibul Fadilah Dr. Abdul Halim sendiri. Panas sendiri ya. Tapi soal bagaimana membentuk kaedahnya. Bagaimana membentuk? Sebab apa? Sebab kalau kita lihat tulisan Jawi ini, kalau kita tengok sejarah, tulisan Jawi ini telah berkembang pada abad 15, 16, 17, 18 hingga 19. Paling sedikit tulisan Jawi sudah menguasai dunia alam Melayu tak kurang daripada 500 tahun paling sedikit. Sehingga raja-raja Melayu dahulu dapat menghubungkan secara diplomatik dengan tulisan Jawi. Sama ada kepada Raja Portugal, sama ada kepada Raja Inggris, sama ada kepada kepada Belanda dengan tulisan Jawi. Sudah pun bahasa Jawi sebagai satu bahasa yang tamadun di alam Melayu dan juga di luar alam Melayu. Habis itu, masa tu kita tak ada lagi ni. Mau pun tak ada lagi, demo pun tak ada lagi. Masa Melayu hidup jaya tu. Contohnya sebagaimana masa Islam jaya dahulu. Bagaimana Baghdad sebagai markazul alami Islami, bagaimana Andalus sebagai markazul alami Islami, bagaimana juga di Syam. Tetapi masa itu kita tidak ada lagi. Islam juga begitu berkembang, begitu jauh. Sudah ratusan tahun. Kita hanya kenal nama, siapa Al-Kendi, siapa Al-Farabi, siapa Ibn Sina, siapa Ibn Rushdi. Kita baru kenal nama saja. Tapi kita belum melihat bagaimana application keilmuan mereka telah kembang kepada sebagai dunia barat. Begitu juga bahasa Jawi telah berkembang sebagai dunia barat. Betapa banyak manuskrip bahasa Melayu Jawi, bertahun Jawi berada di dunia barat. Di Belgium, di Jerman, di Prancis, di Italy. Bahasa manuskrip Jawi tersimpan di dunia barat. Tapi di kita tertutup. Why? Kenapa? Inilah tertutupnya. Setelah bahasa Melayu Jawi berkembang begitu rupa, maka Indonesia
dijajah, tersebut gajah dijajah oleh Belanda. Malaysia 3-4 bangsa. First Malaysia Portugis, and Belanda, and Jepun, and last Inggris. Portugis saja 130 tahun menguasai Malaysia. Portugis saja. Sebab itu bahasa Melayu banyak kita gunakan bahasa Portugis, bahasa Portugal. Kemeja bukan bahasa kita, butang bukan bahasa kita, baldu bukan bahasa kita, beldi bukan bahasa kita, itu bahasa Portugal. Kita ditutup oleh penjajah demi penjajah. Kalau Malaysia, Indonesia satu, yaitu Belanda. Kalau Malaysia, Belanda lagi, Portugis lagi, Jepun lagi, kemudian Inggris last. Maka kesanan inilah yang menyebabkan kita tertutup, sehingga orang-orang yang memperjuangkan bahasa Melayu pun satu demi satu hilang. Yang tinggal adalah beberapa tulisan warisan jati diri bahasa Melayu, terutama tulisan warisan ini pada kitab-kitab sastra, kitab agama bertulisan Jawi. Kitab-kitab agama bertulisan Jawi itu dimasukkan kategori sastra kitab. Sama ada dalam sastra kitab ini dalam bidang fiqh, atau dalam bidang usuluddin, atau bidang tasawuf. Semua bertulisan Jawi. Bahkan kita sendiri di sini tak mengenal pun sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Sri Lanang. Tak kenal pun siapa Tun Sri Lanang kita. Itu tulisan Jawi. Dalam sastra klasik, tulisan Hikayat Sri Rama, tulisan Jawi. Semuanya itu. Jadi saya terima pandangan daripada anak-anak ataupun puan-puan bahawa dalam konteks tulisan Jawi ini, sebagaimana saya kata awal tadi, kita tidak ada pakarnya, ilmuwan bahasa. Kalau kita pergi, saya juga pernah belajar di luar negeri, belajar sintaksisnya, semantiknya, morfologinya, dan segala macam dalam konteks ilmu bahasa. Tapi dasarnya, larasnya adalah bahasa Romi. Seperti kita kata, bahasalah kata, satu contoh kata bahasa Melayu tidak ada kaedah, kita terima. Saya terima. Tapi bukan tidak dilakukan kaedahnya, ada dilakukan kaedahnya. Sekurang-kurangnya kita lihat hari ini kaedah bahasa Melayu itu 3 atau 4. Bahasa Melayu yang awal dari segi tulisannya tidak sebegitu sempurna, tetapi ditolong bunyi fonimnya, bunyi sebutannya itu oleh baris. Itu peringkat awal. Seperti contohnya bagi, bogo, baga saja. Tidak ada huruf saksi masa itu, tapi ditolong oleh baris. Itu. Olehmu, alif, waw, la, ha, mim, ulham. Tak cukup. Nah, begitu juga huruf-huruf, banyak huruf lain-lain. Agama juga. Itu peringkat awal. Memang bahasa Jawi itu ditulis menurut abjad atau huruf saksinya yang tidak lengkap. Kalau A, alif. Kalau U, waw. Kalau I, ya. Contoh yang mudah. Sebab itu nanti barangkali akan diterangkan lagi. Contoh mudah. Bukan tidak ada kaedah. Dibuat. Tetapi di sini, di petani, saya juga cari-cari juga. Siapa kira-kiranya yang menjadi pakar bahasa ataupun membuat bahasa. Cuma 1-2 yang saya jumpa, kawan-kawan kita.
almarhum Bena buat juga Nahu Melayu. Hak sekarang ni Bema Aman buat juga Jawi Bahasa Melayu, dan termasuk Sahibul Fadilah sendiri. Ada. Itu pun beberapa, artinya tidak lengkap. Jadi kalau kita kembali kepada konsep bahasa, semua bahasa di dunia ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Seperti kata bahasa Inggeris, ada kekurangannya juga. Kalau kita bercakap, saya tidak begitu mahir atau pandai bahasa Inggeris, tapi kalau kita tengok seperti kita sebut go, first go, second going, and third gone, and fourth, kenapa mayu when? Mana who go gi kan no? Tiba-tiba mayu when ujung tu. Kalau tengok di segi keselarasannya tidak selaras, kehilangan bahasa dasar. Kalau kita kontak dengan ilmu bahasa, itu. Where do you live? Live, L-I-V-E. Tapi tulisannya sama dengan life, L-I-F-E. Tapi ini life. Why said life? This is a live. Nah, ini beberapa hal yang kita kira ada kelemahan, ada kelebihan. Begitu juga bahasa Melayu. Satu contoh saya nak sebut. Memang saya terima beberapa kali, saya kata kita pandai secara tersendiri bahasa Melayu. Tapi masih lagi banyak. InsyaAllah tertolong barangkali apabila ada kegiatan dan pelaksanaan daripada Universiti Petani ini untuk meng-highlight bahasa Melayu Jawi ini, insyaAllah. Kemudian kita tengok. Yang jadi masalahnya dan tulisan Jawi ialah pada suku kata tengah dan akhir. Banyak kan jadi masalah kaedah pada suku kata tengah dan akhir. Sebab tidak menurut abjad huruf saksi. Contoh seperti perkataan ini. Tulis ini alif ya nun. Ini dah dipakai berabad-abad kalau turut pada kelaziman secara tradisi. Tetapi ada kaedah. Kenapa ini alif ya nun? Maka kita harus ingat bahawa bahasa Melayu tulisan Jawi adalah identik dengan bahasa Arab dan kaedahnya. Bahasa Melayu ini dia sangat hubung rapat dengan bahasa Arab. Kalau kita pandai reti kaedah bahasa Arab, akan tidak begitu payah memahami kaedah bahasa Melayu. Macam ini, alif ya nun ini. Kenapa tak ada ya belakang? Pelajar tanya saya, kata boleh bubuh ya, tak ada apa-apa. Kenapa tak ada apa-apanya? Kita kembali kepada konsep ilmu bahasa pula. Sebab bahasa merupakan benda-benda perkara sosial. Bahasa adalah medium sosial. Bukan benda-benda agama, bukan kata-kata yang ada konteks agama. Jadi ini tu, kalau bahasa Arab dia hazaf ya di belakang. Tapi apabila masuk ya tu apabila ittisal biharfi ghairihi. Alif ya nun itu munfarid, sore dia. Tapi apabila berhubung huruf lain, alif ya nun ya leha, inilah, maka masuk ya. Maknanya itu pun sama juga. Masuk waw apabila ittisal biharfi ghairihi. Ini kaedah Arabnya. Dan Arab itu ada dua juga. Ada bahasa yang mabni, ada bahasa yang mu'rab. Bahasa yang tetap dan bahasa berubah. Sebab itu kadang-kadang masa tetap tak apa. Itulah saya kata, inilah ni adalah suku kata akhir. Tetapi apabila berubah dengan huruf lain, maka dia hidup kembali sebagai huruf terbuka, bukan tertutup. Ini kaedah inilah kita nak usaha wujudkan.
supaya nampak. Begitu juga itu tu tak ada waw. Sepatutnya bunyi u tak ada waw. Memang demikian kaedahnya. Tetapi apabila dihubung dengan lah di belakang, ada partikel lah, itulah, itukah, maka waw masuk di sana. Inilah kaedahnya sedikit sebanyak yang perlu kita pahami, dan banyak lagi yang lain-lain. Dan suku kata inilah kita harus bina nanti insya-Allah apabila mempunyai waktu dan mempunyai cara yang kita atur kemudian. Demikian sedikit sebanyak yang dapat saya sampai sekadar ini. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat pandangan Cik Kuaris bagaimana fenomena yang terjadi dalam kalangan remaja terhadap tulisan Melayu Jawi ini. Mungkin masa 5 menit karena setelah ini kita akan mencoba mencari rumusan solusinya. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi forum. Sebelumnya saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Boding tadi. Secara umum memang begitu. Tapi kalau kita lihat, yang terjadi sekarang, terutama para ustaz yang sedang, yang aktif, yang giat menulis kitab atau khutbah dalam bahasa Melayu tulisan Jawi misalnya. Saya yakin kalau bagi babo yang memang bahasa Arab bagus, bukan kendala. Ini saya usaha melihat sesuai dengan tajuk kita, yaitu kehilangan jati diri di kalangan generasi muda. Karena generasi muda dengan generasi dulu 30, umur 30 naik ke atas itu sangat berbeza. Orang 30 naik ke atas dulu seperti kita, ustaz dan segala macam yang berada di sini, memang masih dekat dengan bahasa Melayu dan kitab dengan segala macam. Generasi muda dia ada 2 masalah terhadap diri dia. Pertama, bahasa sendiri dia tak faham lagi, bahasa Melayu yang dibaca di khutbah di masjid-masjid itu. Pendalaman pertama. Yang kedua, apabila di sekolah, contohnya saya belajar bahasa Melayu tulisan Jawi di Atarkiyah Islamiyah, di Tadika di Naratiwat, di Menara. Apabila saya pandu sampai di sini juga belajar di sekolah yang sebelah sini, kenapa ya dia tulis macam tu? Tapi punya saya juga kata yang sama tapi tulis seperti ini. Jadi fenomena seperti ini anak-anak sama. Apabila kita tanya mereka itu, mereka jawab seperti itu. Jadi ustaz, yang mana betul? Selamat yang tak marbutah atau tak maftuhah? Yang Ka'bah, ada setengah kitab yang saya baca dalam pengarang ustaz ini tulisnya pakai Ka'batun, supaya bahasa Arab lah. Tapi yang setengah orang juga menulisnya Ka'bah, pakai ho, baha, Ka'bah. Jadi akhirnya menimbulkan istilahnya merasa terus yang mana ya. Kadang-kadang saya yakin Ustaz Abdul Halim sendiri, apabila menulis kitab Jawi akan merasa kata yang sama beberapa kali, tulis awal-awalnya menggunakan seperti ini. Apabila pertengahan-pertengahan, tadi tulisnya pakai ini atau yang ini. Seperti puasa, mungkin awal-awalnya Ustaz menggunakan pa, waw, alif, sin. Apabila akhir-akhir masih ada jumpanya pa, waw, alif, sin, alif, puasa. Itu saya cuba baca kita dalam kitab-kitab yang ada sekarang itu, depannya seperti ini, pas akhir-akhirnya seperti ini. Jadi istilahnya apa? Simpulan saya, hemat saya itu, tulisan Jawi ini mengikut rasa. Kita rasa kebiasaan kita dengan ustaz yang kita pernah belajar dulu di kampung kita, ya itulah. Apabila satu saat kita ketemu rasa yang baru, selera yang dipakai oleh ustaz lainnya, kita baca berikutnya, buat kita itu sudah merasa yang itu atau ini, macam tu atau macam ni, yang mana ini? Itu bukan sekali lagi, bukan hanya sekadar rasa kebiasaan saja, harus menghafal. Ada kaedah tulisan Jawi itu banyak hafal ya, harus ingat. Seperti pulau lah, wawapu, lewau, lau. Jadi anak harus hafal situ, harus ingat. Harusnya ada lam, alif, waw. Tapi karena kaedahnya apabila 2 huruf saksi harus hazaf, harus hilang satu. Tapi apabila saat mengajar, apakah guru yang mengajar di tadika, di sekolah, jelaskan pada anak-anak? Tidak, saya yakin tidak. Akhirnya guru juga bawa pulewau lau, pulau. Tapi beza dengan bawa pulewau lu, bulu. Beza di mana? Ramai. Sebenarnya ra alik ra, min ya mi. Karena bawa pu min ya mi, bumi. Tapi kita yakin juga karena tidak ada kaedah yang pasti untuk menekankan bahasa guru yang mengajar di tadika di sekolah yang mengajar Jawi harus jelaskan pada anak-anak didiknya biar faham, benar-benar faham.
Ini walaupun tulisnya pawapu lewal bunyi lau kan ada alif, tapi alifnya hilang. Tapi kita sekarang coba perhatikan di sekolah-sekolah. Saya dulu juga diajar itu ternyata. Nah, ra alif ra min ya mai, ramai. Tanya-tanya kita, main ke mana? Bahasa mana bumi? Nah itu. Jadi masalah-masalah seperti ini masih terbenang dalam benak atau kepala minda anak-anak kita. Sekarang saya sedikit, nah kita nak ajak bersamalah. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Ding, yaitu kita mempertahankan kita kaedah Jawi sudah ada, kita tak nafi bahwa kaedah ada. Tapi nak buat macam mana kaedah itu ditera dalam bentuk buku, kemudian kita sebarkan. Ini kaedah bahasa Melayu tulisan Jawi di Fatani. Nak macam mana wallah alam. Yang penting sampai saat kita sebar kepada semua sekolah-sekolah tadika, pakai buku ini. Apabila ditanya Ustaz, saya nulis, oh salah awak tulis. Kenapa salah Ustaz? Tak ikut, tak sesuai dengan kaedah ini. Tapi Ustaz itu dah, itu Ustaz itu, tapi bukan kaedah yang kita sepakat nak pakai. Selama mana yang ini tulis macam ini, yang satu lagi tulis macam ini, dari segi pendidikan, khususnya guru saya nak mengajar di universiti, susah. Salah awak tulis macam ni. Salah macam mana Ustaz? Saya pernah baca Ustaz yang itu yang mengarangnya tulis macam ni. Macam mana Dr. Ustaz Abdul Halim selalu tanya saya, Ku Aris, puasa bahasa dari mana? Puasa tulisnya pakai alif itu betul atau salah? Saya jawabnya, tak ada yang salah, tak ada yang betul Ustaz. Karena selama mana tidak ada kaedah yang kita sepakat nak pakai, dua-duanya betul. Karena kebiasaan. Nah itu saya rasa, sebagai saya merespon apa yang anak-anak dan juga kita sendiri generasi muda, jadi bahasa Melayu tulisan Jawi kita bangga, tapi bagaimana supaya kebanggaan kita ini tetap kekal selamanya bersama generasi muda. Kalau sekarang kita orang tua hanya menuduh anak-anak muda, wah budak sekarang ini dah tak leh, tak takti, tak pandai lagi, pandai tulis Jawi, dah makin belajar makin rumi saja, tak tahu lagi. Sampai setengah-tengah ustaz kata macam mana, universiti Jabatan Bahasa Melayu, universiti Fatani nak bahasa, rumi semua, tak ada Jawi. Sampai setakat itu. Nah, tapi cuba kita renung kembali orang tua yang 30 ke atas, apa yang kita buat untuk anak-anak generasi muda untuk dekat dengan tulisan Jawi. Sekarang kita hanya tuduh mereka yang lari jauh dari Jawi. Tapi kita tak pernah menyediakan satu makanan untuk mereka belajar benar-benar dan melihat sebagai satu kaedah yang sama. Kemudian kita terap seluruh di Patani Jalan Naratiwat. InsyaAllah Jawi tetap kekal bersama kita jadi satu kebanggaan. Walaupun satu hari ustaz-ustaz kita, Ustaz Abdul Halim, Babading, saya, rektor kita sudah tak ada pun, tapi Jawi masih kekal bersama anak cucu kita. Itu saya rasa. Wallahualam. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, saya kira dari pagi tadi sampai sekarang ini semua persoalan tulisan Jawi ini sudah menjadi keresahan bersama, sudah menjadi persoalan bersama. Ada sesuatu yang mesti kita perbaiki secara bersama, bahwa ini tidak boleh jalan Jabatan Bahasa Melayu saja, bahwa ini tidak boleh jalan pada Dewan Bahasa saja. Ada keresahan bersama yang sudah muncul sejak tadi pagi oleh pembentang, ada dari Kolektiala, Teknik Kolektiala, kemudian ditambah lagi dengan pencerahan dan keresahan dari Dr. Hamiding, ditambah pencerahan dan keresahan dari Encik Ku Ares. Ini mesti dijadikan keresahan bersama, bahwa ini dijadikan sebagai persoalan bersama nak memajukan atau memartabatkan bahasa Melayu tulisan Jawi di bumi Patani ini ke depan. Maka pertanyaan terakhir saya buat kedua ahli panel hari ini, mungkin masing-masing masih tersisa masa 5 menit, itu langsung Dr. Hamiding, langkah konkret ke depan sebagai pejabat atau pemegang kekuasaan di Dewan Bahasa dan Pustaka Thailand, kira-kira apa langkah konkret yang mesti diambil oleh DBPT Thailand itu untuk nak memajukan tulisan Jawi di Patani ini? Dipersilakan. Sedikit ya. Langkah konkret dan mewujudkan kejati-dirian ini. Sebelum ini juga ada beberapa program nak dibuat. Pertama, sebagaimana tadi, pihak Dewan Bahasa Pustaka juga akan mengundang atau menjemput beberapa tokoh di Universiti Patani, beberapa ahli-ahli bahasa di Universiti Mo'o Sungkran Kerin dan di tempat-tempat lain, dan juga di pondok-pondok. Harus kita ketemukan, membuat satu tim
Maknanya kata dewa itu tak boleh pandai sendiri lah. Tu kita boleh nak pandai sore tak boleh. Learning pun macam Kuk Arif kata ni. Dia mau tuduh universiti petani. Dia bahasa dia mau tuduh dah. Kata nak ada bahasa nak punah bahasa najutan ni dia. Jadi kerana benda ni meledak atau timbul kerana tidak pernah orang berbincang ataupun wicai. Tak pernah kita wacanakan. Bagaimana tu highlight? Why? Bagaimana kita nak highlight bahasa Melayu ini? Kalau di sini kerasanya ataupun pertembungannya dengan dua bahasa saja. Kita Melayu dengan bahasa Thai. Itu saja. Tapi di Malaysia lebih banyak. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Cina, dengan bahasa India. Sebelum banyak. Tetapi oleh kerana kita ni, minta maaf lah, seperti sudah lamanya senggang. Vakum atau vacuum. Kalau lama senggang, vakum ni, kita seperti kehilangan idealisme. Untuk to upgrade ataupun untuk meningkat, mempertabatkan bahasa kita sendiri. Kalau balik pondok, memanglah dia mengajar kita agama bertulisan Jawi, tapi mereka tidak berfikir bagaimana untuk memperkasa dan mengekalkan tulisan Jawi itu sebagai hak warisan bangsa. Dia hanya itu. Tapi kalau tutup tak ada, pondok tak ada, bye. Ini jadi saya rasa generasi muda harus berfikir dengan lebih idealistik, kritis dan sesuai dengan zaman globalisasi. Kita hari ini, kita harus tengok kualiti kita. Kualiti berfikir, kualiti bertindak, kualiti mencari sesuatu yang lebih unggul. Bahasa Jawi ini memang bahasa setengah, orang tua kita kata, bahasa Jawi adalah bahasa Al-Quran. Karena aksaranya sama, bersumber yang sama. Sumber daripada alif, ba, ta, sajim. Sampai gitu. Sebab itu barangkali pihak asing itu nak tutup saja. Kalau boleh bahasa Jawa ini dikuburkan, tak perlu dituturkan lagi. Tapi alhamdulillah kerana bahasa Jawa ini ada konteks yang halus, ada bahasa yang sama dengan bahasa Al-Quran, itu kan tetap hidup. Sebab itu kalau kita cakap dengan lebih panjang, bahasa ini ada hubungan sastra. Wah, itu lebih, saya rasa kita tidak akan kehilangan jati diri ini secara absolute and absolutely. Itu insyaAllah begitulah lebih kurang, insyaAllah. Nah, pertanyaan sebelum saya bacakan tadi konklusinya, baik pertanyaan yang sama itu kita akan minta jawaban dari Encik Kuk Arif sebagai Ketua Jabatan Bahasa Melayu Universiti Fatani. Kira-kira langkah konkret apa yang akan ditempuh oleh JBM Universiti Fatani ke depan nak memajukan tulisan Jawi di Fatani ini, atau paling tidak mungkin punya konsep-konsep yang akan dimulai pada tataran atau pada tingkat universiti. Ya, kami minta kesediaan Cik Kuk Arif untuk memberikan konklusi sedikit. Nah, terima kasih pada pengisi forum. Nah, jadi alhamdulillah, nah apabila saya dengar Baba Hamidin tadi menjawab bahwasanya insya-Allah kita akan panggil semua. Nah, jadi saya sudah merasa lega. Nah, karena sebenarnya beban ini kita harus mulai dari pusat utama, yaitu Dewan Bahasa dan Pustaka yang mulanya. Tapi walau bagaimanapun, nah saya di Merekat Jabatan Bahasa Melayu, nah saya orang yang dididik di Indonesia, tak pernah di Indonesia 8 tahun, 7 tahun tak pernah dididik tulisan Jawi. Nah, tapi cinta saya, nah sayang saya kepada bahasa Melayu tulisan Jawi. Nah, jadi saya sebagai beramanah di Jabatan Bahasa Melayu, nah langkah konkret pertama yaitu pertama ini kita mulai bincang bersama, mulai panggil tadika, mulai panggil majlis agama, mulai panggil yang berkaitan yang berkait dengan jabatan pengajian swasta di wilayah Menara, Jala, Naratiwat dan juga tadi Raman segala macam, karena mereka ini memang terlibat langsung dengan tulisan Jawi, yaitu kurikulum pengajian Islam sesahabat KIM itu dia pakai bahasa Melayu tulisan Jawi. Jadi saya sengaja itu. Ini langkah konkret pertama adalah kita mulaikan bincang, biar jadi isu dulu.
Supaya jadi masalah kita bersama dulu. Supaya jadi bahasa ini satu masalah yang kita harus cari jalan keluar dan fikir bersama, apakah bangsa petani ini hanya bangga di saat adanya Ustaz Adil Halim, adanya Dr. Ismail Taufik Capakia, adanya Ustaz Hasan dari Teluban, adanya Ustaz lain yang menulis. Kemudian mereka ini setelah mereka ini pergi, hanya tulisan saja yang ada. Tapi yang bacanya, yang menetralisasikan, yang mengembangkannya tidak ada. Wa iyyazubillah zalik. Saya tak ingin itu. Jadi sebelum nak sampai di situ, Jabatan Bahasa Melayu Madang Penting, kita harus segera. Langkah kedua yaitu insya-Allah, nah kalau boleh Dewan Bahasa kerjasama bersama dengan kami, kita panggil satu kali lagi lepas setelah ini, panggil semua ahli-ahli yang menulis, yang giat, yang aktif menulis, baik di majlis setiap wilayah, baik yang babo-babo Ustaz Pondok dan juga di universiti kita sendiri, Pak Abdul Halim, Ustaz Ahmad Fariti, dan juga yang lain-lain, Abi kita, Dr. Ismail Taufik Capakia, dan juga Ustaz Mazlan Muhammad, untuk duduk di bermeja, kemudian kita bahas bersama ke arah mana kita nak bawa, supaya setidaknya di peringkat universiti ada satu kaedah dulu. Tapi kalau andainya dari Dewan Bahasa sepakat ingin masuk bersama, itu sangat bagus, supaya kita tidak perlu kerja dua kali. Jadi kita hanya kerja sekali, tapi sudah boleh menyelaraskan. Yang penting utamanya selaras, seragam, satu tujuan, bawa bahasa Melayu tulisan Jawi, memartabatkan, bukan mereka ini juga nak memartabatkan, tapi ke arah mereka. Ya ini juga memartabatkan, tapi ke arah mereka. Akhirnya kecil. Tapi macam mana kita memartabatkan? Satu saja, tujuannya satu. InsyaAllah sampai di situ, nah generasi muda tidak ada lagi kehilangan jati diri. Dalam kalangan generasi muda terhadap tulisan Jawi, insyaAllah itu harapan saya. Nah insyaAllah mudah-mudahan saya minta dukunganlah ustaz yang hadir sekarang, nah dari tadika, dari sekolah segala macam. Nah untuk setelah kita membuat satu pertemuan kelonggangan kecil, setelah ada kerangkanya, insyaAllah saya akan tindak lanjutnya untuk panggil sekali lagi besar-besaran. Nah kemudian kita cuba lihat bersama, ini kerangka yang kita nak pakai ini setuju atau tak setuju. Kalau sudah sepakat setuju, okey, langkah berikutnya kita cetak terbit, minta cari dana dari mana sokongnya, kita sebarkan ke seluruh tadika sekolah, guru yang mengajar dan khususkan, insyaAllah saya yakin bahasanya pada saat itu, nah bahasa Melayu Jawi tidak lagi menjadi satu hal yang perlu dilari oleh anak-anak didik kami, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih, amin, insyaAllah. Saya sudah punya beberapa resolusi, kalau boleh dianggap sebagai resolusi, tapi sebelumnya kita akan mendengar sedikit pengalaman persoalan pembinaan dan pertumbuhan bahasa ini dari Boboding. Berapa lama masa? 2-3 menit. 2-3 menit saja, dipersilakan. Sebagai satu inovasi ataupun satu dorongan, kalau kita lihat perkembangan bahasa-bahasa manusia di dunia, saya ringkaskan, kalau kita baca sejarah bahasa di dunia, negara yang banyak sekali menumpukan kajian dan penelitian bahasa ialah Belanda. Saya membaca seorang tokoh daripada Belanda, iaitu bukan Chomsky, tapi Atkinson. Dia menyatakan bahawa kajian-kajian yang dibuat itu menyatakan antara lainnya yang banyak dituturkan hari ini ialah kawasan ini adalah satu bahasa. Tak sama dengan di Eropah. Eropah maknanya kalau di sini ada Australia, di sini ada Jerman, di sini ada Portugis dengan dekat. Tapi di sini di kawasan Nusantara ini luar biasa luasnya. Tuturnya satu bahasa. Ini kehebatan bahasa Melayu, dituturkan oleh begitu luas daerah wilayahnya. Terkandung beberapa buah negeri yang kita tahu, kata negeri-negeri tetangga kita, Indonesia, Singapura, Thailand dan juga Brunei, dan Thailand di sebelah selatan. Baik. Dan satu lagi yang perlu kita pikirkan, kalau kita toleh kepada sejarah bagaimana Jerman, negara Jerman dulu tidak meyakini bahasa Jerman mampu memajukan negaranya. Itu abad 17.
Jerman terpaksa mengambil bahasa pengantarnya di sekolah-sekolah sehingga sampai universiti ialah bahasa pengantar menggunakan bahasa Perancis dan juga bahasa Latin. Tetapi ada seorang pejuang bahasa dan juga penggerak bahasa, G. Wilhelm Leibniz. Dia memperjuangkan supaya bahasa ini, satu-satu bahasanya harus diperjuangkan dan bahasa boleh memajukan negaranya. Itu dikatakan oleh G. Wilhelm Leibniz. Ini nak wayak kata Jerman dulu tak percaya juga bahasa dia tu maju. Dia nak guna bahasa lain, guna bahasa Perancis dan bahasa Latin. Tetapi diperjuangkan demikian, akhirnya cita-cita aspirasi Wilhelm ini berjaya mengembalikan bahasa Jerman kepada bangsa Jerman sendiri. Sehingga hari ini kita tahu Jerman mempunyai bahasa sendiri dan sudah maju sekarang. Dan kalau kita balik pada bahasa kita pun begitu. Karena bahasa kita pernah maju dulu. Pernah berada di dunia luar dulu. Tapi kita kehilangan jejak di tempat sendiri. Gitu. Itulah antara lain sebagai satu inovasi untuk kita. Bahawa bahasa ini boleh memajukan bangsanya. Walaupun kita macam saya di Dewan Bahasa tidak boleh kalau main tarik tali tak nak terik tak boleh. Kita orang kecil Melayu ni duduklah bahasa yang kedua sini ni. Kena kabar kata. Gitu tu dia. Bukan bahasa nombor 1. Kita royak dah kalau orang-orang Malaysia, Indonesia kata di kita di Thailand, di selatan, kita sebagai bahasa yang kedua, bukan bahasa pertama. Dia mau faham. Demikianlah sikit sebanyak satu kita memori sikit. Terima kasih dan terima kasih. Ya, menarik sekali ya. Ternyata Jerman seperti itu perjuangannya. Dan kalau boleh saya tambahkan sekarang, kalau kita nak sambung mengaji di Jerman itu tidak membutuhkan TOEFL bahasa Inggris lagi, karena mereka sudah punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Jerman. Sudah kuat sekali memang mereka memperjuangkan bahasa Jerman, dokter. Nah, terkait dengan yang saya tidak tahu apakah ini layak untuk kita sebut sebagai resolusi atau layak kita sebut semacam pegangan kita ke depan. Paling tidak hari ini ada dokumentasi audiovisual itu yang kecil itu cukup untuk merakam apa yang sedang terjadi di atas pentas ini, bahwa Dr. Hamidin Sano atas nama Dewan Bahasa dan Pustaka Thailand berjanji akan memanggil pihak-pihak universiti dan pihak-pihak pondok nak bincang semula, nak bincang kembali tentang memartabatkan bahasa Melayu tulisan Jawi ini. Boleh saya bilang macam tu? InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Saya pikir ini adalah suatu kemajuan yang sedang terjadi pada hari ini. Dan juga kita berhak menuntut janji Encik Kuares Tawan Dorlo sebagai Ketua Jabatan Bahasa Melayu yang juga melakukan janji yang sama bahwa akan memanggil pihak Tadika, pihak Majlis Agama, pihak pengajian tinggi swasta. Kalau perlu katanya akan memanggil para penulis-penulis yang aktif atau produktif di Bumi Patani ini. Saya pikir ini adalah sebuah kemajuan yang insya Allah akan benar mimpi kita bahwa tulisan Jawi akan bermartabat di Bumi Patani ini. Saya kira masa jualah yang membatasi pertemuan kita, masa jualah yang akhirnya memberikan kesempatan ini hanya setakat ini. Saya sebagai pengerusi untuk majelis forum ini tentunya banyak silap salah, tentunya banyak kesalahan dalam penyampaian. Maklumlah lidah tak bertulang, maklumlah umur masih setampuk jagung, darah masih setampuk pinang, apalagi ilmu pengetahuan masih jauh panggang daripada api. Kalau boleh saya mengutip sebuah pepatah, tiada sawah yang tak berlintah, lintah menggigit lekat di kaki. Tiadalah kata
yang tak pernah salah selain firman Allah dan sabda Nabi. Kalaulah pena panjang sepenggalah, untuk apa langit hendak diukir? Tiada kata yang tak pernah salah, kalau bukan di awal, tentu di bagian akhir. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.